have dialed has been changed. Kan? Ya, baiklah anak-anak ibu semua, hari ini akan kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu matematika dengan Ibu T. Guru Singa. Anak-anak ibu semua, walaupun pembelajaran kita masih pembelajaran daring, jarak jauh, tapi kamu tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya anakku ya, agar kita terhindar dari penyakit yang mengerikan zaman sekarang ini, ya kan? Iya. Baiklah anak-anak ibu semua, kelas 9, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Kita persiapkan diri kita. Sama-sama kita tandai diri kita dengan salib kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon, terangilah akal budi kami, supaya kami dapat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini akan kita lanjutkan, yaitu mengenai menentukan fungsi kuadrat. Ini samanya dengan grafik fungsi kuadrat pada minggu yang lalu ya. Tapi ibu perhatikan, pada minggu yang lalu banyak diantara kamu yang tidak mengerjakan tugas. Maka ibu harapkan pada hari ini perhatikan sekali lagi ya, perhatikan, kemudian ada nanti tugasnya kamu kerjakan anakku ya. Kalau belum kamu mengerti, putar lagi videonya. Nggak capek ibu berbicara, terus saja putar sampai kamu dapat. Oke? Iya, kita lanjutkan. Menentukan fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membahas contoh fungsi kuadrat dan grafiknya. Yang kedua, menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu koordinat, sumbu simetri, dan nilai ekstrim suatu fungsi. Yang ketiga, menggambar fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat ini sudah ibu terangkan juga ya kan? Y sama dengan, Y itu sama dengan fx, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Ini lihat, a apa, b apa, c apa. Ini lihat, grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Lihat ya, ini yang sudah kita pelajari. Perhatikan sekali lagi nakku. Diskriminan atau disingkat dengan D huruf besar. Ini mencarinya adalah B kuadrat kurang 4AC. Ini B, koefisien X ini B. Nah, berarti B kuadrat berapa nanti di sini dia. Kemudian kurang 4AC, 4 kali A ini berapa di sini? Berapa A ini? Berapa C? Itulah nilai diskriminan. Kemudian untuk menentukan sumbu simetri, X sama dengan min B, berapa B-nya di sini? Asal udah kamu tahu berapa A, mana B, mana C, yang ini semua udah pasti kamu dapat. Tapi harus tahu kamu apa A, apa B, apa C. Maka untuk mencari sumbu simetri tadi adalah min B per 2A. Kemudian nilai ekstrim Y sama dengan min D
Ini tadi kan udah kamu dapat D ini, ya kan? Nah, min D berarti kalau misalnya sudah kamu dapat tadi ini 4, berarti ini min 4 per 4A. 4 kali berapa A-nya ini? Kemudian koordinat titik puncak. Kalau namanya koordinat berarti ada pasangan X dengan Y. Untuk mencari X-nya ini. Nah, ini tadi ini. Mencari X. Min B per 2A. Mencari Y. Ini tadi. Min D per 4A. Inilah koordinat titik puncak. Mencari sumbu simetri ini. Nah, udah bisa dipahami ini kan? Berdasarkan nilai A, lihat ya, berdasarkan nilai A. Jika A lebih besar dari 0, nah, ini kan lambang lebih besar kan? Jika A lebih besar 0 atau positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Kalau dia lebih kecil, berarti grafiknya terbuka ke bawah. Ingat itu ya. Kalau lebih kecil atau negatif nanti dia grafiknya terbuka ke bawah. Nah, kita lanjutkan. Jika D, apa tadi D? Diskriminan, iya kan? Lebih besar dari 0, berapa kamu udah dapat D? Kalau D-nya misalnya lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Kalau dia sama dengan 0 diskriminannya, maka grafiknya menyinggung sumbu X di sebuah titik. Kalau lebih kecil 0, itu grafiknya tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Ingat ya, ini ada 3. D, diskriminan lebih besar 0, sama dengan 0, dan lebih kecil 0. Ini adalah syarat-syarat untuk menentukan grafik, ya, untuk menentukan grafik fungsi kuadrat ini semua. Kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X ini, lihat. Minggu yang lalu pun sudah dipelajarinya ini, tapi tidak kamu mengerti sampai sekarang. Karena bukannya kamu baca, bukannya kamu lihat video yang ibu buat. Ini lihat ya, ini A lebih besar 0. Diskriminannya lebih besar 0. Ini semua ada 6 ini. Sekarang langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Baru cari sumbu simetri. Baru cari koordinat titik puncak. Ini sama artinya dengan koordinat titik balik. Kalau pada minggu yang lalu kita menggunakan tabel, nah, ini langsung saja seperti ini bisa. Sebagai contoh, ini lihat contoh soal fungsi kuadrat. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Berapa A-nya? Ini sini A. AX kuadrat tambah BX tambah C. A 1, B negatif 4, C negatif 5. Titik potong dengan sumbu X jika Y 0, ini 0. Nah, jika ini 0, berarti X kuadrat dikurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Nah, biar dapat nanti X1 dan X2. Kita faktorkan dia, berapa kali berapa? Hasilnya negatif 5, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Berarti dapat 1 dengan negatif 5. Memfaktorkan, sudah dipelajari waktu kelas 8. Maka titik potongnya adalah negatif 1, 0 dengan 5, 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Jika X-nya 0, ganti X-nya ini 0. 0 kuadrat kurang 4 kali 0. Kurang 5, ini 0 tetap, ya kan? Kurang 0 tetap, kurang 5, berarti negatif 5. Maka titik potong dengan sumbu X adalah berapa? Iya, 0 negatif 5. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetri. Kan sudah tadi dipelajari kan? Nah,
menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. X sama dengan ini min B per 2A. Nah, kan sudah tahu tadi berapa A, berapa B, berapa C. Maka menentukan sumbu simetrinya, X-nya adalah 2, Y-nya negatif 9. Inilah koordinat titik balik. Ini koordinat titik baliknya adalah 2, negatif 9. Kemudian inilah grafiknya nakku, ini lihat. Nah, tadi lihat ini X-nya adalah sumbu simetri, koordinat titik baliknya adalah 2 negatif 9 ini. 2 negatif 9 ini. Inilah koordinat titik baliknya ini. Berarti ini pas di tengah dia ini. Maka inilah sumbu simetri. Kan sudah dipelajari minggu yang lalu ya kan? Ini biar lebih mudah lagi, perhatikan nakku. Sudah? Bisa dimengerti? Nah, maka nanti ada soal kamu kerjakan seperti yang sudah Ibu jelaskan. Jangan seperti yang minggu yang lalu ya nak. Tidak kamu kerjakan apa yang sudah Ibu suruh. Ibu minta tolong kali sama kalian. Kerjakanlah soal yang sudah Ibu buat. Tontonlah video yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Ibu capek-capek membuat videonya. Tau-taunya enggaknya kamu lihat pun. Maka Ibu harapkan mulai sekarang kamu kerjakanlah soal-soal yang Ibu berikan agar nanti bisa kamu dapat nilai. Kalau tidak ada nilaimu, takkan mungkin bisa nanti kamu lulus. Kamu sudah kelas 9. Ya. Ya baiklah anak-anak Ibu semua, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Oke? Ya, terima kasih.